Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria Wulandari dari Program Studi Teknik Informatika jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember. Dalam video ini, saya akan menyampaikan opini saya tentang bahasa Indonesia bagi penutur asing. Topik yang saya angkat yaitu tentang manfaat bahasa Indonesia bagi penutur asing. Sebelum saya beropini tentang manfaat BIPA, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu BIPA. BIPA adalah singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. BIPA yaitu program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia seperti berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. Dan mengapa bahasa Indonesia itu harus diinternasionalkan? Karena selain tugas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia juga sangat berperan dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Berdasarkan paritas daya beli, ekonomi Indonesia merupakan ekonomi yang ke-10 paling besar di dunia. Namun, bukan hanya kaum pengusaha atau pekerja asing yang diuntungkan dengan adanya kemampuan berbahasa Indonesia. Wisatawan mancanegara dapat belajar bahasa Indonesia agar lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengajarkan bahasa Indonesia di kancah internasional. Apa saja manfaat BIPA bagi Indonesia? Manfaat BIPA bagi Indonesia yang pertama yaitu kedudukannya sebagai wahana transformasi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berbagai sumber melalui proses belajar dan mengajar. Mulai dari jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dapat terlaksana dengan lancar yang mampu menyelaraskan diri dengan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Para pelajar dan mahasiswa juga sangat memerlukan kemampuan berbahasa Indonesia guna keperluan penelitian yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu globalisasi ekonomi dan kebudayaan. Interaksi antar bangsa yang terjadi sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi telah menyebabkan juga terjadinya globalisasi kebudayaan. Bahasa sebagai unsur kebudayaan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang dan menjadi negara tujuan bagi banyak negara asing. Fungsi bahasa Indonesia di sini sangat penting karena untuk mempermudah kegiatan jual beli dan tawar-menawar. Ketiga yaitu bahasa Indonesia menjadi jembatan untuk membangun persahabatan dengan bangsa-bangsa lain. Meskipun telah ada wahana komunikasi internasional yaitu bahasa Inggris, namun banyak di antara mereka yang mendambakan untuk dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dalam kerjasamanya. Karena bahasa Indonesia menurut mereka itu sangat mudah dipahami dan dipelajari daripada bahasa-bahasa seperti Cina dan Korea. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia menjadi jendela untuk dapat melihat keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Dengan menguasai dan mampu bertutur kata dengan bahasa Indonesia, turis mancanegara akan lebih mudah dalam mengekspresikan kebudayaan Indonesia dan menikmati perjalanan wisata yang ada di Indonesia. Tak sedikit turis dari mancanegara itu tertarik dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Seperti contohnya yaitu gamelan. Banyak turis yang ingin belajar cara memainkan gamelan. Nah, ketika turis itu bisa menggunakan atau bertutur kata dengan bahasa Indonesia, maka akan mudah mempelajari gamelan itu. Oleh karena itu, sekaranglah saatnya kita memperhatikan BIPA. Karena keberhasilan dalam meningkatkan jumlah penutur bahasa Indonesia bagi orang-orang asing tidak hanya memberikan dampak positif pada bidang bahasa saja, melainkan juga memberikan dampak positif pada bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Dan sekarang juga saatnya generasi muda untuk memperkenalkan kebudayaan dan bahasa Indonesia ke mancanegara, bukan hanya mengarahkan pikiran bagaimana menangkal pengaruh negatif kebudayaan asing saja, melainkan juga harus memperkenalkan keberagaman
kebudayaan yang ada di Indonesia ke mancanegara. Itu tadi opini saya tentang manfaat bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.